Jadi kalau pulang subuh itu sering nangis gitu. Oke. Iya, karena kan kalau subuh itu apalagi kita perempuan ya, orang lagi enak-enaknya tidur, tapi kita baru pulang kerja gitu. Jujur saya nggak pernah ngasih tahu ibu saya sih kalau saya seorang manajer. Nggak bisa. Gitu. Kenapa? Enggak. Karena Halo, selamat datang di YouTube JNT Express Sumatera Barat. Kali ini kita bakal ngobrol lagi, ngepodcast lagi kalau kata anak zaman sekarang, teman-teman. Jadi program kita itu namanya SIMAK, Serial Inspirasi dan Motivasi Karyawan. Jadi udah jelas banget di SIMAK kali ini kita bakal kedatangan seorang karyawan. Sebenarnya bukan karyawan sih. Udah jelas di titel judul kita di YouTube, Manager Operational Gateway PDG 99. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi, kita langsung ngobrol bareng Bu Erlisa. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Erlisa. Luar biasa. Manajer operasional. Jadi kalau boleh jujur ya Bu ya, ini Aldo cukup gregetan. Deg-degan juga ngomong sama manajer kayak gitu loh. Jadi Aldo harus bersifat seperti apa nih? biasa aja. Oh biasa, wah dingin sekali jawabannya, biasa aja ya. Soalnya saya juga grogi nih Pak, aduh. Karena bakal banyak ngasih inspirasi ke anak muda. Karena Insya Allah. Pertanyaan klasik dulu boleh Ibu? Boleh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik sekali. Jadi mohon maaf Ibu, aku bukan bakal banyak pertanyaan sih sebenarnya di hari ini. Manajer operasional PDG 99. Mungkin untuk yang nonton kan banyak nggak tahu PDG 99 itu apa. Walaupun udah dibikin manajer operasional. Iya. Jadi PDG 99 apa Ibu? PDG 99 kode apa, gitu? itu kode gateway kita sih, gateway JNT Express Sumatera Barat. Jadi biar nggak ribet ya gateway JNT Sumatera Barat, jadi disingkat PDG 99. Oh biar nggak panjang disingkat PDG 99. Itu menurut saya ya Pak ya. Oh, Oke. Berarti itu gudang besarnya untuk ekspedisi JNT Express Sumatera Barat? Iya, itu gudang utama kita untuk sortiran. Oke. Kita balik lagi, berarti Ibu yang mimpin ratusan karyawan di sana berarti Ibu ya? Secara langsung ya dong. Sekarang seperti itu. Seperti itu. PDG 99 gudang besarnya JNT Express. Iya. Ya kita ketahui salah satu ekspedisi yang populer dan terbaik itu kan JNT Express. Dan Ibu salah satu manajer di PDG 99. Balik lagi ke SIMAK tadi, Serial Inspirasi dan Motivasi Karyawan. Jadi Aldo mau banyak nanya soal apa yang bisa bikin Ibu termotivasi bekerja di JNT dan pada akhirnya jadi manajer. Sebelumnya bukan manajer kan Ibu gitu? Bukan. Nah coba ceritain Bu, kayak kenapa bisa milih JNT dan awal karir Ibu seperti apa? Pertama itu karena kebutuhan hidup ya Pak ya. Ya Karena kebutuhan hidup. Jadi yang mengharuskan kita untuk bekerja. Mungkin awal-awal karena dulu JNT masih baru-baru ya, jadi orang masih nganggapnya ini perusahaan apa sih? Kadang orang juga ngiranya ini bukan JNT tapi ekspedisi sebelah lain, gitu ya. Awal-awal sih yang memotivasi ya pasti karena kebutuhan hidup. Itu sih. Dulu awalnya masuk JNT nggak mikir-mikir nih, nggak muluk-muluk harus jadi apa, jabatannya seperti apa, enggak. Karena kebutuhan hidup sih awalnya. Oke, berarti kayak ada lowongan, coba daftar. Ya, berarti pekerjaan pertama dari Bu Erlisa langsung di sini? Bukan sih, sebelumnya saya udah pernah juga kerja di gudang juga sih, juga. Tapi yang bagian distributor pupuk, bahan-bahan makanan seperti itu, tapi nggak lama sih. Dan akhirnya berarti berhenti dong di perusahaan distributor pupuk, milih JNT sebagai apa dulu dia posisi Ibu? Admin. Iya, admin Drawpoint. Itu tahun berapa ya lebih tepatnya Ibu? Tahun 2017. 2017 masuk loker mungkin ya. Iya. Ada lowongan admin di, kalau boleh tahu itu di lokasinya? Masih di sekitaran Padang juga. Oh Padang juga. Jadi penempatannya itu kalau nggak salah itu di PDG 01. Pas di JNT ya? Iya, pas di JNT saya dulu penempatannya di PDG 01. Ini menarik sih untuk JNT Friends. Dari admin dan sekarang posisinya itu manajer operasional, handle ratusan orang karyawan. Mungkin kalau admin kita tahu frontliner yang diurus kan customer ya Bu ya? Benar. Sekarang yang Ibu urus adalah karyawan yang banyak sekali kayak dinamikanya dalam bekerja dan Ibu pimpin itu sekarang. Menarik nih, dari tahun 2017 dan tepat sekarang, udah berapa tahun Ibu jadi manajer operasional? Jadi manajer operasional udah jalan 2 tahun. Udah jalan 2 tahun, berarti sebelumnya 5 tahun menjadi, ya mungkin admin dulu,
penasaran Ibu, kayak admin terus dapat tawaran-tawarannya untuk jenjang karirnya seperti apa? Karena banyak orang yang underestimate mungkin ketika udah di posisi admin ya udah gitu. Seumur hidup saya bakal jadi admin. Mungkin kebanyakan orang seperti itu. Jadi kayak jenjang karir admin emang ada. Buktinya Bu Ersa langsung jadi bukan langsung juga ya sebenarnya Bu. Kayak ada proses. Pasti. Nah coba deh ceritain kayak kenapa bisa meluncur ke manajer Gateway. Mungkin kalau Aldo ngeliat kayak admin langsung manajer Gateway mungkin hoki. Apakah itu hoki atau gimana Ibu? Keberuntungan pasti ada juga ya. Tapi kalau prosesnya ya nggak mungkin dong jadi admin langsung jadi manajer, nggak seperti itu. Pertama itu mulai karir di JNT sebagai admin. Ya, pas mulai karir sebagai admin di JNT nggak mikir nih bakal panjang di perusahaan ini gitu loh. Berarti nggak munafik emang cari duit aja? Iya, memang cari duit untuk kebutuhan hidup gitu. Sampai nanti kita dapat yang lebih baik. Itu niat awalnya ya, niat awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, nyaman nih di JNT sebagai admin. Mungkin dari segi lingkup pekerjaannya, kemudian juga dari segi salary-nya. Kita nggak munafik ya. Kemudian di tahun 2018 itu kebetulan perusahaan buka lowongan di bidang admin VIP dulu namanya. Ini berarti setelah 1 tahun ya? Iya, setelah saya 1 tahun jadi admin. Ada peluang buka jadi admin VIP dan coba ikut tesnya dan alhamdulillah lulus. Berarti bukan tawaran dari orang dalam, justru dari Bu Risa langsung kayak coba deh gitu. Iya, ikut mendaftar. Kirain kayak ya Risa aja deh, mungkin deket dia bisa kayak mendekati saya, tidak seperti itu ternyata ya. Kebetulan saya orangnya minoritas sih dulu. Iya kelihatan ya Bu ya. Saya bukan orang Padang, jadi nggak mungkin ada orang dalam juga sih di JNT. Susah ya. Berarti kayak daftar lagi nih, tapi dengan tetap perusahaan yang sama JNT. Tetap. Jadi kalau dulu itu perusahaan itu kalau buka satu lowongan, dia prioritaskan dulu karyawannya yang ada di internalnya. Jadi tapi diperbolehkan tetap, ya? Tetap diperbolehkan, tapi tetap mengikuti seleksi. Dan selanjutnya? Ya dapat info nih, lulus gitu. Awalnya juga nggak mau ngambil nih, karena kita pertama ya coba-coba gitu ya, coba-coba. Totonya lulus gitu, karena ya kita udah nyaman jadi admin yang pertama. Yang kedua, salary yang kita dapatkan di admin juga lumayan ya. Apalagi kita juga dapat insentif seperti itu. Kalau kita naik jadi admin VIP itu kan kita mulai lagi dari nol, ya kita berproses lagi untuk mendapatkan kenyamanan di lingkungan kerja yang baru, beradaptasi kembali dengan orang-orang, apalagi kalau kita yang biasanya di lapangan lihat orang yang di office kan agak beda ya, karena kalau orang lapangan orang baru terus dengan semangat yang baru terus. Sedangkan di office kayaknya moodnya bakal stuck di sana aja mungkin. Benar. Itu sih kemarin yang menjadi pertimbangan, tapi ya dipikir-pikirkan kembali, akhirnya saya ambil admin VIP. Admin VIP. Masih panjang nih berarti, setahun admin VIP, ada waktu 4 tahun lagi nih sampai ke manajer Gateway. Iya. Pada akhirnya setelah jadi admin VIP, jadi staf operasional. Berarti admin VIP waktu itu kantornya di Lolong Ibu ya? Di Lolong ya. Udah jadi di sana berapa tahun? Di sana itu kurang ingat sih saya berapa tahunnya ya. Lebih setahun pasti? Ya, lebih dari setahun. Lebih setahun terus masuk operasional? Mau nanya beda operasional sama admin VIP? Maksudnya dari segi jabatan dan pekerjaan mungkin beda. Tapi jabatannya seperti apa Ibu? Kalau jabatannya kita sama-sama staff ya. Sama-sama staff. Sama-sama staff di bagian operasional. Tapi dulu awalnya itu job desk-nya hanya fokus ke VIP dan mitra. Itu yang di bagian operasional? Iya, di bagian operasional kita dibagi lagi itu dulu. Berarti operasional lapangan lagi? Iya, lapangan. Operasionalnya ini lebih kepada yang di back office, tapi ngurusin orang yang ada di lapangan. Iya. Awalnya job desk yang pertama itu sebagai admin VIP, yang ngurusin mitra dan VIP gitu. Kerjaannya berkaitan deh sama admin VIP gitu? Benar. Ngurusin administrasinya seperti itu. Kemudian bertambah job desk, dibagi menjadi bagian operasional dulu namanya. Di bagian operasional, berarti itu Ibu ditawarkan pada akhirnya? Enggak sih, kita seiring berjalan waktu aja. Karena waktu itu admin VIP kerjanya bisa dibilang nggak terlalu banyak ya, atau kompleks. Jadi dikasih job desk yang lain seperti itu. Rangkup
double job lah istilahnya. Bisa dibilang Bisa seperti dibi- itu ya. Oke, double Karena job kan ya. kalau VIP kan sama mitra itu lebih ke marketing ya harusnya ya. Dan operasional pasti marketing? Mm-mm. Oke. Kalau operasional ini kan lingkupnya luas ya. Oh iya, maksudnya kayak operasional berarti yang handle orang lapangan berarti Dulu. koordinasi ke ibu? Benar. Oke. Kalau dulu kita di Lolong seperti itu Iya, skema kerja. Karena maksud merintis suatu perusahaan ya kita Iya. memang harus siap double job bahkan Benar. triple job juga gitu Benar, kan. benar. Untuk pengembangan perusahaan sehingga ya kita lihat GNT sekarang seperti apa Iya. seperti itu. Operasional mungkin sangat nyaman di operasional baru ke manajer gateway berarti. Berawal Ceritanya. dari staf operasional, ada lagi jenjang karir berikutnya. Oh ada lagi, oke. Ya, kita dipromosikan menjadi PIC operasional. Oke, berarti sebelumnya belum ada PIC. Belum, kita masih staf dulunya. Berarti seiring berjalannya waktu perusahaan berkembang, ibu Kemudian juga dipromosikan menjadi PIC PIC. operasional. juga berkembang. Ya. Maksudnya karirnya gitu Iya, kan. Oke. benar. Selanjutnya, Oke, setelah jadi PIC operasional, barulah dipromosikan kembali menjadi manajer operasional. Oke. Setelah setahun menjabat sih jadi PIC. Jadi PIC operasional. Terus ditawar lagi jadi manajer operasional sampai 2 tahun sekarang. Iya, sampai sekarang. Itu mungkin kayak untuk sebagian orang memikirkan, mungkin cita-cita banyak orang kayak pengen sukses nih jadi manajer atau jadi top manajemen deh gitu. Sedangkan Bu Erisa adalah seorang admin yang kayak pengen kerja saja sehingga sekarang bisa jadi manajer operasional. Ada tips nggak sebelumnya kayak jadi manajer operasional, tipsnya untuk orang yang biasa-biasa aja pada akhirnya bisa juga kok jadi manajer gitu. Untuk mungkin karyawan yang lagi nonton nih gitu, kayak simak kali ini gitu. Karena kita memang harus simak, di obrolan itu sangat menarik Bu gitu. Admin ternyata bisa jadi manajer operasional, nggak Iya. kepikiran sama kali loh. Sama, saya juga awalnya nggak kepikiran sama sekali. Kenapa mau? Bukan, mungkin kalau kenapa mau karena coba-coba kan di awal kan. Awalnya kita coba-coba. Coba-coba, tau-taunya enak, nyaman gitu. Dan lebih nyaman admin atau manajer operasional? Kalau itu tentu jadi manajer. Jadi manajer ya. Kita punya jadi top manajemen, bahkan Iya. itu target semua orang siap kerja pasti itu kan. Iya. Maksudnya jenjang karir. Maksudnya kalau ditanya di perusahaan yang ditanyakan jenjang karir. Benar. Dan ini salah satu top manajemen di GNT Express Sumatera Barat Benar. gitu. Kasih tips dong Bu, untuk kita-kita yang kayak, ya Aldo kan masih jadi staff nih, Iya. mau jadi manajer juga gitu, caranya seperti apa gitu? Kalau tips ya, kalau saya sih lebih kepada mengalir aja ya, Oke. sama jalan takdir dari Tuhan ya, seperti itu ya. Karena tiap orang kan pasti beda-beda ya, Iya. motivasi ataupun ambisi mereka terhadap pekerjaannya gitu. Kalau tips dari saya sih pertama itu, yang penting kerjain dulu kerjaan kita. Ya. Kadang kan ada orang yang milah-milah nih untuk pekerjaan. Iya. Dia tahu jabatan dia sebagai ini nih, tapi dikasih job desk yang lain sehingga keberatan gitu. Kalau yang pertama itu ya kita jangan pernah takut sih untuk menghadapi hal-hal yang baru, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kita harus punya integritas sih kalau kata Oke. saya. Kita harus punya integritas dalam arti ya jangan mudah terpengaruh. Balik lagi band fan nih. Yes. Kalau kata budaya perusahaan GNT band fan banget nih ini orang nih. Ya, kata orang sih munafik ini segala macam, enggak sih, tapi memang itu sih yang diterapkan dari dulu ya. Yang pertama itu dari yang tidak milah-milah pekerjaan, kemudian harus punya integritas, terus selanjutnya itu adalah kerja itu ikhlas, Oke. tulus, dan yang paling penting itu jujur. Oke sih, mungkin ikhlas sih poin penting yang Aldo bisa ambil sih, karena mungkin Aldo salah satu orang yang jujur-jujur aja nih, walaupun ada PIC Aldo bisa kayak kerja lagi nih gitu kan. Ternyata Aldo belum ikhlas ya, kayaknya bakal yang penting itu ada ikhlas, karena banyak sekali Aldo lihat kayak kok banyak di belakang tuh kayak ngeluh gitu. Ternyata kerja ikhlas salah satu hal yang penting banget ya untuk mendongkrak jenjang Benar, karir. ikhlas. Dan ternyata budaya perusahaan yang band fan itu bukan sekedar gimmick ya Ibu ya. Lebih dari integritas itu kayak bener-bener kalau direalisasikan dampaknya emang kerasa ya Bu ya. Benar. Contohnya manajer operasional sekarang. Benar. Itu balik lagi kayak admin, admin VIP, operasional, PIC operasional, dan manajer operasional. Ada nggak sih Bu kayak, ini udah pasti sebenarnya, tantangan selama bekerja di GNT kurang lebih dari 6 tahun ya? Iya, 6 tahun tantangan terbesar sehingga masih memilih untuk mencari nafkah itu di GNT. Apa tantangan terbesarnya? Setiap
jabatan dari awal masuk ke JNT sampai dengan sekarang itu tantangannya berbeda-beda ya. Yang pertama dari admin. Admin itu dulu kita pulangnya subuh Pak, jam 1 malam, jam 2 malam. Itu bahkan kalau kita lagi event, kalau lagi puasa atau lebaran itu kita pulangnya subuh. Iya, jadi saya kalau pulang subuh itu, saya dulu ngekos ya, karena saya anak rantau, jadi saya ngekos di Padang. Jadi kalau pulang subuh itu sering nangis gitu. Iya, karena kan kalau subuh itu apalagi kita perempuan ya, orang lagi enak-enaknya tidur, tapi kita baru pulang kerja gitu. Kalau kata orang titik terlelah dalam bekerja adalah nangis dengan rasa capek bekerja itu sendiri. Iya, benar. Ini udah sampai nangis loh gitu. Iya, udah sampai nangis. Kenapa nggak berhenti aja? Ya karena kebutuhan hidup tadi sih yang pertama, terus yang kedua juga karena keluarga ya. Keluarga sih awalnya nggak support ya kita kerja di JNT dengan latar belakang seperti itu, kerja sebagai admin, pulangnya malam, subuh gitu kan. Cuman ya karena tekad juga sih awalnya nggak mau pulang kampung nih, harus buktiin ke orang tua ya kita bisa kok hidup di kampung orang gitu. Ini capek sekali ya. Iya, capek sekali. Tapi balik lagi nih jadi admin gitu. Itu kan pasti pada saat itu jadi admin ada istilah orang sekarang tuh work life of balance, keseimbangan antara pekerjaan sama kehidupan sehari-hari. Pulang subuh istirahat ntar kayak mainnya mana, healingnya kalau anak sekarang itu healingnya mana? Masa kalah sama anak Gen Z yang kayak healing, gimana nih healingnya? Penasaran work life balance seorang Bu Erlisa seperti apa? Kalau saya sih kebetulan anaknya introvert ya, jadi nggak suka yang terlalu diekspos atau yang healing pergi jalan-jalan atau seperti apa. Paling kalau healing anak introvert ya dalam kamar rebahan sambil nonton drakor ya. Itu udah healing terbaik ya. Itu healing terbaik. Healing terbaik, wah beruntung sekali sih sebenarnya. Tapi ada nggak sih kayak support system gitu yang kayak pulang subuh? Kayak biasa kayak Ayang kan, yang kayak pulang subuh ngapain gitu, biar aku aja yang cari nafkah. Masa nggak ada kayak gitu? Ada ya? Ada nggak sih? Kayak penasaran aja, karena seorang admin ya Bu ya, kita lihat kayak dengan paras Bu Erlisa yang anggun sekali. Pasti kan ada orang-orang yang kayak kasih perhatian lebih kan, kayak kamu nggak tidur, udah capek loh gitu. Terus gimana, ada nggak? Coba ceritain dong. Kalau support system sih ada ya. Yang pertama pasti orang tua, karena kebetulan orang tua saya kan tinggal ibu, ayah udah meninggal gitu ya. Jadi itu yang pertama yang support kita ya, nggak boleh nyerah nih gitu. Terus yang kedua itu di samping karena juga ada orang tua tadi, kita juga punya ya namanya manusia ya, pasti ada partner hidupnya ya. Partner hidup juga ada? Iya, partner hidup. Dan sekarang partner hidupnya masih sama? Masih sama. Dan alhamdulillah sudah sah. Udah jadi suami dari Bu Erlisa. Iya. Mungkin kita kulik lagi nih. Mohon maaf sebelumnya kayak orang tua laki-laki dari Bu Erlisa udah tidak ada gitu. Udah tenang di sana lah gitu. Menjadi seorang anak pada saat itu, anak muda bekerja pulang malam, sedangkan support dari seorang ayah sebenarnya pada saat itu butuh sekali gitu. Butuh sekali. Nah, cara untuk tetap bisa hidup ini harus tetap berjalan gitu. Sedangkan support itu sangat minim. Sedangkan ibu menjadi sosok yang kayak menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah bagi Bu Erlisa sendiri. Apa yang dilakuin? Kayak kenapa bisa bertahan gitu? Pasti sempat kayak berat sih hidup gitu. Apalagi pas event subuh nggak ada yang ngasih, maksudnya kayak siapa yang mau ngasih semangat juga gitu kan. Palingan ya support system yang jadi suami sekarang gitu. Cara bertahan untuk di sana terus kayak bangkit dengan keadaan ini orang tuh udah nggak ada lagi gitu. Kalau dibilang cara bertahan sih susah juga ya jelasinnya ya. Itu karena mengalir aja sih ya Pak ya. Karena waktu itu keadaan juga ya bisa dibilang dari keluarga yang kurang mampu. Biasanya kalau dari keluarga yang kurang mampu itu ya kita harus bisa menerima keadaan. Menerima keadaan. Jadi kalau dibilang bertahan ya mau nggak mau saya harus bertahan seperti itu. Walaupun tanpa support seorang ayah. Tanpa support seorang ayah. Mungkin kebanyakan orang kayak pengen bekerja, tapi tentunya untuk di awalnya untuk orang tua dong. Maksudnya kayak ya seorang wanita, anak muda, perempuan pasti kerjanya untuk diri sendiri dan membanggakan orang tua. Mungkin kalau bisa lihat lagi nih gitu, untuk ibu, untuk ayah yang udah bahagia dari sana gitu. Sekarang udah menjadi manajer gitu.
Apa yang ingin disampaikan ke orang tua bahwa gue udah manajer lo sekarang, saya udah manajer lo seorang Elisa gitu? Jujur saya nggak pernah ngasih tahu ibu saya sih kalau saya seorang manajer. Nggak bisa. Gitu. Kenapa? Enggak. Karena saya orangnya itu takut membuat orang tua saya itu kecewa. Karena yang namanya kita kerja di perusahaan swasta ini kan semuanya itu tidak pasti ya. Ya di saat rezeki kita sedang baik, ya nasib kita baik nih gitu. Tapi ya contoh nih, waktu saya jadi admin, ya saya kasih tahu orang tua saya sebagai admin gitu. Tapi ketika saya naik nanti jadi PIC operasional kan nggak menjamin ya saya tuh bakal tetap stay di sana terus. Pasti kan ada suatu ketika ya kita juga nggak mau ya tiba-tiba turun jabatan seperti itu. Kalau saya kasih tahu orang tua saya kan juga jadi beban pikiran. Makanya saya nggak pernah mau kasih tahu ibu saya sih jabatan saya di sini itu sebagai apa. Itu menarik. Berarti secara nggak langsung orang tua dari Bu Elisa tahu ya udah kerja di JNT. Kerja di JNT itu awalnya. Aja. Itu awalnya. Jadi saya baru kasih tahu orang tua saya itu 1 tahun belakangan sih. Baru ya ternyata ya. Sedangkan dulu udah megang PIC juga, PIC operasional, sekarang manajer baru 1 tahun belakangan. Baru 1 tahun belakangan. Berarti udah siap kayak. Iya, itu pun bukan sebagai manajer. Sebagai PIC bilangnya. PIC. Iya, tapi kan kalau namanya orang tua ya, ya dia juga nggak ngambil pusing ya itu jabatannya seperti apa. Yang penting anaknya nggak susah dirantau masih orang. Masih dirahasiain ya? Iya, saya masih rahasiain sih. Salah satunya ya ketakutan terbesarnya itu takut mereka kecewa aja. Iya benar-benar. Nanti saya kasih tahu deh ke Ibu Elisa. Nggak bercanda dong. Sekarang menjadi manajer operasional dengan segala kerumitannya gitu. Dan pada akhirnya kenapa masih milih JNT sampai sekarang? Kenapa masih milih JNT sampai sekarang? Pertama itu saya lebih orangnya itu suka melihat yang namanya proses ya Pak ya. Iya. Perjuangan saya di sini itu seperti apa? Saya lihat lagi ke bawah. Oh ternyata nggak mudah loh kita bertahan sampai saat ini gitu. Jadi kenapa masih mau bertahan di samping karena perusahaannya juga buat kita nyaman? Ya saya orangnya menghargai yang namanya proses sih. Secara spesifik untuk tujuan Bu Elisa ke depannya di pekerjaan ini apa? Kalau dari saya sih target ke depannya berarti ya. Iya, target ke depannya. Untuk karir kita ya ke depannya ya. Kalau target saya sih dengan posisi yang sekarang saya sudah merasa puas. Jadi saya tidak ada pemikiran lagi nih untuk mau jadi general manager atau mau jadi apa yang lebih dari itu, tidak. Jujur dengan jabatan yang sekarang sudah merasa puas. Sudah merasa puas ya. Ini balik lagi nih kayak jadi admin beberapa tahun yang lalu. Ya jadi admin udah nyaman, tahu-taunya udah jadi manajer. Nggak puas tahu-taunya kita nggak mudah-mudahan. Kalau emang udah kesempatan ya kenapa enggak kan gitu kan. Tapi bukan kenapa-kenapa ya kayak mana tahu ada tawaran mungkin di lain, mungkin di JNT yang lain kan bisa juga gitu. Tapi mudah-mudahan stay di Padang saja. Iya, karena saya sudah berkeluarga ya. Iya udah. Oh iya sih. Maunya sih yang memang dekat dengan keluarga ya Pak ya. Jadi ya untuk kedepannya sih ya kita nggak tahu ya seperti apa. Tapi kalau untuk karir di JNT saya sudah merasa puas sih dengan jabatan yang sudah merasa puas dan bakal ngasih yang terbaik terus untuk JNT Express bertahan dengan posisi sekarang untuk memberikan yang terbaik ke perusahaan. Tentunya juga tetap ngasih inspirasi ke staff-staffnya, ke karyawan-karyawannya Bu Elisa. Yang mudah-mudahan ya kasih semangat lebih lah berarti untuk karyawannya gitu. Karena dengan dengar cerita aja kayak ternyata staff ini bakal ada prosesnya kok kalau kita udah punya integritas yang bagus seperti itu. Balik lagi nih Bu, udah berumah tangga. Kalau boleh tahu suaminya orang Padang? Benar. Dan Bu Elisa orang rantau nih? Iya. Sebelumnya Ibu dari mana? Ngapain ke Padang? Kenapa ke Padang gitu loh? Saya dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Lebih tepatnya dong tempatnya biar orang juga tahu gitu. Kecamatannya kali ya? Ya kecamatannya boleh lah. Saya dari Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Mandailing Natal? Iya, tapi saya di tempat terpencilnya lagi. Terpencilnya lagi loh? Benar. Bayangkan, tempat terpencil, main ke Padang, terus jadi manajer operasional di PDG 99. Benar. Kenapa mau merantaunya ke Padang? Sedangkan orang merantaunya ke Jakarta, ke ibu kota. Paling besok nih kalau Gen Z sekarang merantau ke IKN kayak gitu kan. Ibu kenapa ke Padang gitu? Kenapa mau ke Padang? Kenapa ke Padang? Itu Tujuannya pilihan terakhir sih.
Aduh, jadi opsi terakhir nih Kota Padang nih Bapak Ibu. Karena saya dulu tidak ada niatan untuk kuliah, karena memang kita dari keluarga yang kurang mampu. Untuk kuliah itu cukup butuh untuk, biaya ya? Iya benar, apalagi waktu saya lulus sekolah itu ayah saya masih sakit, masih dalam keadaan sakit. Jadi nggak sanggup untuk membiayai saya kuliah. Jadi kalau seandainya saya mau kuliah ya jalur satu-satunya dulu namanya apa ya, SNPTN ya. Mungkin sekarang itu bidik misi. Bidik misi ya dulu ya. Ya. Coba bidik misi ternyata nggak lulus. Nah akhirnya kenapa bisa ke Padang, ada kakak yang punya niatan untuk melanjutkan sekolah saya. Bantu biayanya deh. Iya, untuk biayanya menggantikan orang tua seperti itu. Dan akhirnya kenapa ke Padang? Pilihan terakhirnya ya kita kan udah coba tes ke tempat-tempat yang lain ya. Ternyata tidak lulus di universitas yang lain. Akhirnya coba di Padang dengan dapat info dari saudara sih awalnya. Dan akhirnya tes di Padang lulus. Melanjutkan perkuliahan. Dan Padang opsi terakhir nih. Iya, opsi terakhir tapi menjadi hal yang terbaik untuk karirnya ya. Iya. Pada akhirnya ya. Ternyata jadi untuk teman-teman nih yang kayak ngerasa kayak ini opsi terakhir nih. Ya jangan lihat opsi terakhirnya. Lihat proses kita juga ya. Iya, kita kan nggak pernah tahu nasib ke depannya. Kita nggak pernah tahu nasib ke depannya dan akhirnya pada G99 manajernya Bu Erisa. Seorang mungkin perempuan muda yang dari Kecamatan Mandailing Natal. Kabupaten ya. Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Natal yang pada akhirnya sekarang ngerantau, nggak terlalu jauh, masih Sumatera saja, tapi bisa menguasai JNT Express di Ejen Padang dia. Jadi untuk teman-teman nih, untuk karyawan juga yang ngerasa kayak cuman staff doang, ya udahlah, nggak ada semangat kerjanya. Toh yang Bu Ersa bilang lebih dari integritas, benefit kita juga bakal bisa naik jabatan. Punya jenjang karir sendiri bakal bisa kok asalkan ikhlas. Itu yang penting. Oke, balik lagi nih Bu. Perencanaan berangkat dari kampung karena ya sokongan keluarga juga ya. Pada akhirnya dong. Sokongan keluarga ya yaudahlah, berarti kalau mau saudara ya. Saudara biayain kuliah karena opsi terakhir juga. Berarti di perkuliahan lancar, baru 2 kali kerjaan lah ya. Iya, di bidang lulus. Jadi saya tuh kalau di kampus saya dulu yudisium ya, kita yudisium dulu baru wisuda. Saya yudisium itu bulan Mei. Jadi bulan Mei tahun 2017 saya sudah yudisium, tapi Oktober 2017 baru dilakukan wisuda. Kenapa lama sekali? Kalau saya nggak tahu sih, mungkin peraturan kampusnya ya, atau mungkin saya yang terlalu cepat lulus kali ya. Karena kan yudisiumnya kan banyak peserta juga ya. Jadi kebetulan waktu itu mendaftar sebagai peserta tahap pertama sih. Jadi yudisiumnya di awal. Kemudian setelah lulus yudisium itu ya cari kerja. Ya kalau orang tua kan udah dapat kayak surat untuk surat kelulusan ya. Kalau orang tua sih namanya kita perempuan ya, kalau bisa balik ke kampung. Kenapa nggak balik ke kampung? Memang sudah jadi tekad dalam diri saya sih, karena saya mungkin merasa di kampung belum tentu kita bisa berkembang seperti itu. Ada baiknya kita coba di dunia luar untuk berkembang seperti itu. Akhirnya karena tekad dari diri saya sendiri, saya nggak mau pulang kampung. Ini banyak alasan yang dikasih ke orang tua atau ke saudara gitu ya. Kenapa nggak mau pulang kampung ya? Satu-satunya cara supaya tidak disuruh pulang kampung adalah mencari pekerjaan di sini. Mencari pekerjaan atau memang udah dambaan hati? Kalau dibilang dambaan hati, dulu kan kita nggak serius ya, belum serius ya. Nggak serius ya? Masih orang yang sama? Masih orang yang sama. Wah, luar biasa ya. 2017 itu kan kita masih awal-awal pacaran. Main-main dulu lah. Ya nggak mikirin lah ya bakal seperti ini akhirnya. Iya, yaudahlah gitu loh. Kayak untuk manfaatin aja, ojek aja lah gitu. Jahat juga nih. Takut gitu. Jadi yang punya pacar nih gitu. Apakah pemikiran cewek sama semua? Enggak gitu juga. Ya toh juga akhirnya udah sah juga ya. Iya. Kita kan namanya perempuan kan harus melihat dulu karakter dia seperti apa. Jadi fun fact-nya nih, point of view yang udah lihat, ternyata selain loyal ke pekerjaan, Bu Ersa ternyata loyal juga ke pasangan ya. Maksudnya dari sebelum kerja JNT malahan ya, dengan orang yang sama loh. Benar. Kalau fun fact-nya nih untuk teman-teman nih, Bu Ersa belum sampai setahun ya nikahnya ya? Yes.
Dan pacarannya udah 7 tahun? Ya, kita jadiannya tahun 2017. 2017 sudah 7 tahun dan sekarang udah sah juga, luar biasa ya. Ternyata selain loyal ke perusahaan, salah satu mungkin kayak pembantunya adalah support pasangan ya. Support system itu ternyata butuh ya. Benar. Kalau kita sudah mendapatkan pasangan yang tepat. Iya, mungkin untuk teman-teman yang sering gonta-ganti pekerjaan, mungkin jomblo ya. Nggak bercanda. Tapi kalau biar support sistemnya itu nggak toksik, ya jadi mungkin kayak Bu Risa ya. Bisa di manajer, saling support juga, gitu kan. Boleh sah sedikit aja nih untuk pesannya untuk Aldo, closing statement lah kalau bahasa kalau kita ngobrolnya ada closing statementnya untuk Aldo, terus untuk staff-staff juga atau untuk anak-anak muda yang berusaha untuk mencari kerja tapi banyak pilih-pilihnya nih. Banyak pilih-pilihnya. Untuk karir untuk anak muda ini seperti apa, boleh dong sampein? Penasaran aja nih gimana? Kalau saya sih pesannya untuk teman-teman yang masih menjadi karyawan di JNT Express dengan level staff atau mungkin masih ada yang sebagai admin sama seperti saya dulu, pesannya sih yang penting kita jalanin apa yang saat ini sudah Tuhan titipkan untuk kita dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, dan yang paling penting itu adalah di samping kita ikhlas, kita tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Terus yang selanjutnya adalah doa sih, dan yang paling penting hargai orang tua kita. Hargai orang tua kita. Karena doa orang tua itu, saya sih kalau dibilang ya, yang bisa bikin saya sampai sekarang itu salah satunya adalah doa ibu saya. Doa ibu? Iya, doa ibu. Doa ibu dan support dari pasangan juga. Benar. Luar biasa. Ya mudah-mudahan kayak untuk teman-teman yang berusaha mencari kerja atau levelnya staff, masih admin, yang masih ngeluh, ya balik lagi jangan lupa integritas, doa orang tua, support pasangan. Kalau ada pasangan yang boleh disupport juga. Kalau ada pasangan. Mungkin kalau kata orang nih banyak bilang kayak mungkin kita bukan pusat dari tata surya, tapi kita kemungkinan menjadi spesial di dalamnya. Seperti itu. Mungkin itu aja ya Bu Risa untuk ngobrolan di Simak, serial inspirasi dan motivasi karyawan. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa diimplementasikan juga untuk yang lagi kerja, mungkin untuk karyawan ibu juga lagi nonton nih, staff ibu yang di Gateway. Mudah-mudahan tetap semangat kerjanya ya Bu ya. Mudah-mudahan paket makin banyak. Mudah-mudahan makin berkembang nih, makin mengudara lagi JNT Express Sumatera Barat khususnya. Dan mungkin sekian, terima kasih sharingnya Bu Risa. Sama-sama. Mudah-mudahan Aldo bisa terus jenjang karir Aldo ada terus nih, mudah-mudahan ya. Amin. Bisa jadi role model Aldo nih pada akhirnya. Seperti itu. Dan mungkin sekian ya untuk Bu Risa. Terima kasih. Jangan lupa besok kalau ada pencapaian-pencapaian lainnya kita bakal ngajak lagi Bu Risa di Simak. Mau dong. Boleh. Untuk konten-konten JNT lain juga mau ya? Boleh. Oke, boleh. Oke deh, untuk JNT Friends terima kasih. Obrolan kita sangat seru. Mungkin kalau dilanjutin ya, ini bakal durasi ya, bakal panjang sekali nih sebenarnya. Mungkin ini udah 30 menit kurang lebih, ini masih kurang sebenarnya, tapi itu sedikit cerita singkat dari Bu Risa, seorang manajer di Operational Gateway PDG 99 JNT Express Sumatera Barat. Dan jangan lupa untuk teman-teman JNT Express, penonton YouTube-nya JNT yang ngerasa ini bermanfaat, boleh di-share, jangan lupa di-subscribe juga karena ini sangat penting juga nih. Satu lagi mungkin pesan untuk karyawan yang di Gateway ya. Apa tuh pesannya? Karyawan yang ada di Gateway tetap semangat bagaimanapun keadaannya. Semoga kita tetap bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan Gateway, bersama-sama terus, tetap semangat pokoknya. Tetap semangat pokoknya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa kita bakal kembali dengan season terbaik dan episode terbaik di Simak, serial inspirasi dan motivasi karyawan. Bye-bye. Bye-bye.